Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Saya Gari. Saya Irza. saya Keisha Gini Putri. Selamat datang di kelas matematika bersama kelompok 3. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita akan membahas soal mengenai aplikasi limit fungsi tanding dan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini kita menerapkan pada soal bidang astronomi, yang dimana soalnya itu adalah seorang ilmuwan astronom mengamati bahwa suatu planet yang tidak dikenal di tata surya memiliki orbit berbentuk elips dengan sumbu semi mayornya adalah hasil perbandingan dari berapa kali jari-jari revolusi bumi dalam satuan sekon. Hasil perbandingan dapat dinyatakan dalam fungsi fx, yaitu fx sama dengan 90 sin 1 per 2x kuadrat tan 1 per x per 1 min cos 4x tan 1 per x kuadrat sin 1 per x pangkat 3. Maka saat pengamatan planet berada di berat matahari, berapa jangka waktu hasil perbandingan planet tersebut dapat diamati dalam waktu yang sangat panjang. Nah, di sini berarti bisa kita lihat bahwa ditanyakan adalah dapat diamati dalam waktu yang sangat panjang. Otomatis dia merupakan soal limit fungsi tan hingga pada trigonometri. Nah, maka di sini kita tulis dulu untuk fungsi fx-nya. Untuk fungsi fx sama dengan 90 sin 1 per 2x pangkat 2 tan 1 per x dibagi 1 min cos 4x tan 1 per x kuadrat sin 1 per x pangkat 2. Nah, teman-teman harus ingat ya, kalau misalkan di limit fungsi tan hingga pada trigonometri ketika berbentuk soalnya seperti ini, maka kita harus mengubahnya menjadi untuk fungsi x-nya itu 0, atau bisa kita pakai permisalan, yaitu misal 1 per x itu adalah y dan x itu adalah 1 per y. Nah, kalau misalkan ini sudah dimisahkan untuk 1 per x sama dengan y, di sini kita bisa menuliskan limit y mendekati 0. Nah, seperti itu. Untuk permisalan dan juga limit y mendekati 0 itu tidak boleh ketinggalan, jadi emang harus dibawa selalu. Karena apa? Karena dalam limit fungsi tan dan trigonometri itu dia supaya bisa menyelesaikan soal yang berbentuk seperti ini harus bentuknya x-nya atau y-nya itu kita ubah menjadi 0. Kan di sini belum ada kan soalnya. Nah, maka langsung saja kita ubah menjadi, di sini kita lihat 90, kita tulis lagi 90 sin 1 per, nah ini 1 per 2x itu ibaratnya 1 per 2 dikali 1 per x. Nah, jadi langsung saja kita ganti 1 per x itu sama dengan y, jangan lupa kuadratnya ya. Dan juga tan 1 per x. Nah, di sini nilainya 1 per x. 1 per x ini langsung kita ganti menjadi tan y. Nah, dibagi untuk yang di dalam kurung seperti ini 1 min cos 4x. Nah, 4x ini juga sama, x-nya itu kan dia masih berbentuk x, belum berbentuk y, maka x-nya harus kita rubah menjadi 1 per y. Nah, ini juga sama, tan-nya diubah menjadi tan y kuadrat dan sin y pangkat 3. Nah, kalau misalkan bentuk soalnya sudah seperti ini, dari sini kita belum selesai. Teman-teman harus diingat kalau misalkan di dalam limit fungsi tan hingga yang berbentuk limit y sama dengan mendekati 0, itu pasti yang hanya bisa dicoret itu adalah sin dan tan. Nah, yang bisa dicoret itu hanya sin dan tan, sedangkan di soal ini masih ada bentuk cos. Nah, maka kita lihat dulu di sini bentuknya cos 4 1 per y. Cos 4 1 per y ini seperti ibaratnya di rumus sudut rangkap ya, sudut rangkap. Nah, teman-teman harus ingat, maka di sini bisa kita tulis lagi 90 sin 1/2 y kuadrat tan y dibagi. Nah, untuk 1 per cos 4 1 per y ini kita rubah menjadi 1 min. Cosnya kita rubah menjadi 1, jangan lupa dalam kurungnya ya, 1
min 2 sin. Karena dia sudut rangkap kita bagi dua menjadi 2 1 per y kuadrat. Nah ininya tetap kita tulis ulang, tidak usah dibagi menjadi bentuk yang lain seperti itu. Nah, kalau misalkan bentuk soalnya sudah seperti ini, lihat di sini bisa nih, kan dia bentuknya sudah sin dan tan, bisa kita coret. Tapi di sini masih ada bentuknya seperti ini di dalam kurung, maka kita ubah lagi menjadi 90. Nah ini sin 1 per 2 y kuadrat ini bisa kita keluarkan menjadi sin 1 per 2 y sin dikali sin 1 per 2 y, ini sama aja seperti ini, dikali tan y dibagi. Nah kalau misalkan ada bentuk seperti ini itu maka kita keluarkan menjadi 1. Nah ini kan negatif karena dia di dalam kurung, maka kita kalikan dengan 1 jadi min 1. Negatif kita dikalikan negatif jadi positif 2 sin 2 1 per y kuadrat menjadi langsung kita kalikan tan kuadrat sin y. Nah bisa lihat di sini. Nah bentuknya ini, lihat bentuknya sudah seperti ini, sudah gampang karena di sini masih ada 1 min 1, maka kita bisa menghilangkannya. Lalu kita tulis ulang menjadi 90 sin 1 per 2 y dikali sin 1 per 2 y tan y dibagi ini langsung 2 sin. Nah kalau misalkan bentuknya sin kuadrat seperti ini, bentuknya sin 2 1 per y kuadrat seperti ini, bisa kita tulis menjadi sin 2 1 per y dikali sin 2 1 per y. Nah dikali tan juga bisa kita pecahkan menjadi tan y dikali tan y. Nah sinnya ini bisa kita contoh lagi menjadi sin y dikali sin y dikali sin y. Nah seperti itu. Kalau misalkan sudah berbentuk soalnya seperti ini bisa nih, ketika limit sudah mendekati 0, maka kita bisa mencoret di bagian sin dan tan, dan juga y-nya bisa sama-sama kita coret. Jadi sinnya kita coret atas bawah, tannya juga semuanya bisa kita coret. Nah yang pertama sin cos tannya dulu yang kita coret. Nah setelah itu untuk yang di bagian bawah ini kan seper y, dan ini ada tan y. Nah ini di sini seper y-nya itu bisa dicoret dengan tan y. Y-nya yang di sini itu bisa dicoret dengan tan y. Yang di atas y-nya bisa dicoret dengan yang sin yang bawah. Sin yang atas dicoret dengan sin bawah, tan yang di atas bisa dicoret dengan sin yang di bawah, seperti itu. Jadi tersisa yaitu 90 dikali setengah dibagi 2 dikali 2 dikali 2, seperti itu. Nah ini berarti 90 dikali 1 per 4 dibagi 2 dikali 2 4 dikali 2 8. Maka ini 90 per 4 dibagi 8. Untuk bentuk seperti ini sama saja bisa kita 8-nya kita naikkan ke atas untuk menjadi perkalian, dan hasilnya adalah 90 per 32. 90 dibagi 32 itu hasilnya adalah 2,81. Kita ambil 2 angka di belakang koma saja. Jadi untuk hasil yang perbandingan panel tersebut dapat diamati dalam waktu yang sangat panjang itu adalah 2,81 second. Sekian video materi dari kami. Sampai jumpa di kelas matematika bersama kelompok 3.